5, 4, 3, 2, 1. Open your mind. Kalau umpamanya ini kebiasaan merokok mas, itu apakah benar itu ada ilmunya dari hipnoterapi itu sendiri? Ada sih. Bisa dihilangkan atau ya paling enggak mengurangi lah gitu. Bisa. Itu termasuk dalam nanti terapi itu sih, terapi untuk menyembuhkan kecanduan rokok lah gitu sebagainya. Itu bisa, dan tergantung orangnya juga, nanti akan dibuat berapa sesi gitu. Jadi pertama kali memang sebagai seorang hipnotis ya, sebagai kitanya pelakunya gitu, kita harus tahu dulu nih, kan pertama-tama kita harus observasi orangnya dulu gitu. Terkait tingkat sugestivitasnya, dia orangnya ngeyelan enggak gitu. Terus terkait bagaimana sih dia orangnya gitu, apakah dia orang visual, kinestetik ataupun auditori gitu. Nanti dari sana kita bisa untuk kayak merumuskan nanti apa yang akan kita terapkan dalam tools, terus dalam teknik terapi gitu. Jadi hipnoterapi itu ada tools, ada teknik terapi juga gitu. Jadi nanti kita akan mengetahui ketika kita udah observasi gitu. Ya contohnya perokok itu ya. Contohnya perokok itu, misalnya perokok itu udah aktif gitu. Nah, nanti udah kita pahami dulu ini seperti apa orangnya, terus kita gali-gali observasi, tanya jawab seperti itu. Baru nanti kita lakukan itu tes sugestibilitas, terus kita yaitu mulai dengan terapinya gitu. Dan nanti kita masukkan sugesti-sugesti yang memang memberdayakan dia gitu. Hal positif lainnya. Dan itu hipnoterapi itu harus dengan persetujuan orangnya gitu. Kalau orangnya nggak mau berhenti, nggak akan bisa gitu. Makanya harus terjalin yang namanya persetujuan di kedua belah pihak gitu. Makanya itu. Itu kalau umpamanya kita bahas masalah rokok lagi mas ya. Itu kalau rokok itu bisa langsung umpamanya aku umpamanya di hipnoterapi mas, benar ya. Aku umpamanya aku rokok ya. Terus kecanduan rokok. Terus aku dihipnotis di hipnoterapi ya. Itu apakah bisa langsung setelah aku selesai melakukan hipnoterapi itu langsung bisa ya bebas dari rokok, nggak jadi perokok lagi gitu misalkan ya. Itu apa memang bisa, apa memang harus butuh waktu yang beberapa waktu baru bisa gitu. Iya. Kalau ditanya bisa enggaknya, ya saya jawab bisa gitu. Tapi kembali lagi tergantung orangnya. Terkait sesi-sesinya itu tergantung orangnya. Mungkin bisa beberapa sesi untuk orang-orang yang mungkin katakanlah perlu dibimbing lebih teliti lagi gitu, lebih kayak ditekuni gitu. Jadi kalau katakan bisa ya bisa gitu. Intinya orang itu mau gitu. Orang itu mau, insya Allah bisa. Tapi kalau orangnya itu nggak mau, ya nggak bisa gitu. Jadi pilihannya cuma bisa apa nggak bisa ya? Nggak cuma bisa tapi agak nanti dulu, maksudnya proses itu ada pilihan kayak gitu lah. Makanya kita sebelum kita melakukan terapi kan kita ada sugestibilitas. Kesepakatan dulu, maksudnya ada lembar kontrak juga gitu. Orang ini mau nggak sih di hipnoterapi gitu. Kan kalau orangnya mau otomatis ya udah bisa, tinggal kita nanti lihat orangnya itu sugestif nggak gitu. Tapi kalau ketika orangnya itu nggak mau di hipnoterapi atau katakanlah ini disuruh orang tuanya nih, disuruh temennya, pacarnya, nah itu kan ya bukan persetujuan dari orang yang mau di hipnoterapi. Nah itu yang menjadi niat dari awal. Nah itu soalnya nanti pun kita ada yang namanya kontrak gitu, perjanjian gitu. Jadi orang-orang itu nanti diedukasi, orang paham terkait kondisi hipnosis nanti seperti ini. Orang yang nanti paham ketika dia mau menyelesaikan sesi ya dia bisa menyelesaikan gitu. Dan nanti memang udah ada konsekuensinya gitu. Berarti kalau umpamanya nggak berhasil ya yang rugi yang kliennya ya. Ya kalau nanti masih ada bonus mungkin ya. Bonus mungkin sekali lagi lah gitu, siapa tahu bisa gitu. Ya itu makanya di awal itu harus benar-benar kayak diyakinkan gitu. Maksudnya dia emang harus benar-benar niat dalam dirinya gitu, nggak hanya keterpaksaan gitu. Jadi memang harus, nanti ketika dia udah konsul kan otomatis dari kita kan seperti memberikan pencerahan juga gitu, memberikan sebuah arahan bahwasanya ini loh nanti dampaknya ketika kamu seperti ini. Makanya kita akan membangkitkan motivasi dia untuk lebih ingin berhenti dari rokoknya itu tadi, untuk menjalin yang namanya hipnoterapinya itu tadi. Makanya itu. Tapi masih ada kemungkinan bisa untuk berhenti ya? Bisa. Nah, memang bisa. Aku mau ngomong apa nih lali aku. Cok, ya aku dikat-kat. Yo, lagi. Aku lali, Cok. Oh ya gini. Tadi kan hipnotis sama hipnoterapi. Berarti itu nanti umpamanya aku ingin ikut biar bisa hipnotis dan hipnoterapi. Itu apakah sudah satu paket langsung? Jadi umpamanya aku pengen ikut hipnotis itu langsung udah dijamin bisa hipnoterapi, cuma hipnotis doang,
Gimana gitu? Oke, jadi terkhususnya kalau di komunitas ya, Heeh. di komunitas itu kita mempelajari namanya basic hipnosis gitu. Heeh. Jadi intinya terkait dasar-dasar ilmu hipnotis gitu. Teman-teman komunitas sudah dibekali dengan landasan lah, fundamental gitu, dasar-dasar ilmu hipnotis gitu. Nah, dengan dasarnya itu tadi teman-teman bisa untuk menyebarluaskan tekniknya, bisa untuk dengan kan ada yang namanya juga apa hipnoparenting, hipnohitan segala macam. Nah, itu dari ilmu-ilmu apa hipnotis gitu. Nah gitu. Tapi katakan kalau dikatakan apakah dari ketika mempelajari hipnotis terus nanti bisa apa menjadi hipnoterapi juga gitu? Ya ada. Apakah ada khusus juga? Jadi kursus hipnoterapi sendiri, khusus hipnotis biasa sendiri. Nah iya ada Apa gitu. gitu? Ada. Jadi kan Gitu. kalau misalnya kita hipnotis itu kan apa CH untuk sertifikasinya. Apa Nah, namanya? itu nanti Gelar. gelarnya Gelarnya. gelar akademik. Terus nanti kita sertifikasi lagi CHT gitu untuk sertifikasi hipnoterapinya terapi. gitu. Oh iya. Nah seperti itu. Jadi memang ada tahap-tahapannya gitu. Ketika kita mempelajari Saya tadi apa mas? Saya itu apa? hipnoterapi, Enggak, maksudnya panjangannya. Tahu nggak? certified hypnosis. Oh, certified hipnotis. Heeh. CH. Kalau yang terapi, certified hipnotis terapi. Hipnoterapi. Oh ya, hipnotis Iya, terapi. seperti itu. Jadi memang seperti itu. Ya intinya ketika sudah mempelajari hipnotis, ya ke hipnoterapi udah mudah lah gitu. Soalnya di hipnoterapi nanti kita lebih kepada mempelajari teknik sama tools dalam terapi gitu. Kalau di hipnotis kan kita hanya mempelajari dasarnya terkait hipnosis. Bagaimana kita memasukkan orang yang tadinya dari conscious mind, kondisi pikiran sadar kepada subconscious mind, alam bawah sadarnya gitu. Nah, itu saja yang kita pelajari. Terus kita di sana menerapkan sugesti-sugesti yang kayak mungkin sugesti apa permainan lah, sugesti-sugesti yang mungkin yang nggak menerapkan terapi gitu. Tapi di hipnoterapi kita itu membuat terapi dalam teknik hipnosis gitu. Jadi ada teknik-tekniknya. Makanya ketika teman-teman hipnotis Jogja hanya mempelajari hipnosis dan nggak mendalami hipnoterapi, ya saya rasa apa kurang maksimal gitu. Makanya harus diarahkan pada hipnoterapi. Makanya di dalam hipnotis Jogja kan ada divisi hipnoterapi. Oh iya. Nah, itu salah satu cara untuk mengembangkan teman-teman yang tadinya apa ingin belajar hipnoterapi juga gitu. Di sana wadahnya gitu agar teman-teman ketika mempelajari hipnosis ya bisa lanjut pada hipnoterapi gitu. Makanya kita ada yang namanya hipnoterapi gratis gitu. Oh gitu. Nah, itu untuk salah satu yang pertama untuk melatih kita para anggotanya untuk belajar menjadi hipnoterapi. Yang kedua untuk apa mengadakan hipnoterapi secara gratis gitu. Gitu. Nah, kalau umpamanya kita mau ikut mas, nah kalau umpamanya kita mau ikut mas, gimana mas caranya? Maksudnya kita pengen ya paling enggak nyoba dulu lah gitu, nyoba dulu yang cuma hipnotis biasa, dasarnya doang gitu. Itu gimana mas caranya? Mungkin katanya mau ada operasi lagi ya? Oh, oke. Bener gak ya? Masnya Oke. kita? Nah, oke, teman-teman mungkin nanti siapapun yang lihat gitu ya, bahasanya emang hipnotis Jogja ini udah dari dulu gitu ya, dari 2013. Pokoknya dulu itu besar-besarnya banget gitu. Ya salah satu pendirinya ada Mas Eko gitu, terus Mas Andika gitu, dan lain sebagainya gitu. Dulu yang besar banget gitu, seperti itu. Dan sampai sekarang namanya itu sudah orang sudah tahu lah gitu, hipnotis Jogja ya sudah besar gitu, bahasanya seperti itu. Nah, kalau untuk cara menjadi anggotanya itu ya, yang pertama syaratnya orang itu udah bisa. Nah, itu ketika dia udah bisa hipnosis, dia langsung gabung. Nanti tinggal bayar seperti uang iuran. Uang iuran. Nah, Berapa itu mas? Berapa itu? Ya, di uang belakang. Nanti Iya. udah ada. Nah, terus kalau misalnya dia belum bisa hipnotis nih, belum pernah ikut pelatihan, nah, dia syarat ataupun cara keduanya calon anggota ini ikut pelatihan dari komunitas. Nah, biasanya kita komunitas ngadain pelatihan toh gitu. Udah ada program nggak mas? Kapan gitu kemudian? Nah, itu untuk hipnotis Jogja insya Allah nanti di awal Maret, Awal Maret. bulan besok ini. Masih tanggalnya masih rancu. Hah? Tanggalnya masih Tanggalnya rancu. pokoknya minggu pertama, antara minggu pertama sampai minggu kedua. Oh gitu. Seperti Nah, itu. itu caranya daftar, terus apa syarat-syaratnya, biayanya dan lain-lain tuh kayak gimana mas? Oke, jadi nggak terlalu ribet sih teman-teman. Intinya teman-teman nanti cek aja di IG-nya @hipnotisjogja. Nanti di sana kalau misalnya belum tahu caranya langsung aja DM, langsung aja. Oh ya. Kak, saya mau daftar gitu. Nanti di sana akan kita arahkan, akan kita nanti jawab pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Ataupun kalau ingin gabung, nanti kita akan ketika ada posternya udah mau pelatihan, nanti kita share poster ke anak-anak yang mungkin tadinya nge-DM gitu. Ataupun kalau misalnya nggak kita DM, nanti teman-teman bisa pantengin di IG-nya gitu. Kan nanti biasanya kita sertakan CP gitu. Ya. CP untuk teman-teman misalnya daftar gitu. Daftar atau tanya-tanya gitu ya. Nggak ada syarat-syaratnya sih, intinya Nggak ada syaratnya itu ya cuma niat aja sih udah. Niat mau Itu daftar gitu. berapa lama mas itu programnya itu?
pelatihan. Jadi aku pertama ikut Jack langsung sampai bisa itu ada berapa lama? Kalau untuk bisanya ya, kalau pelatihan kan Pelatihannya. biasanya 2 hari toh. Oh 2 hari. Ya, tapi bisa enggaknya sih biasanya kalau pelatihan ya apa ini kita hitung-hitungan secara bisa-bisanya gitu. Kalau bisanya ya kita cuma hitungan jam aja udah bisa gitu. Hitungan menit kita udah bisa secara memahami teorinya gitu. Mungkin kalau misalnya langsung diterangin gitu, hipnotis gini. Tinggal nanti yang menjadi hal pendukung adalah jam terbang kita nih. Oh, iya. Bisa enggaknya toh kan itu yang menjadi pertanyaan. Percuma ketika kita udah 2 hari tapi kita jarang praktek, apakah bisa dikatakan dia anak bisa hipnotis apa enggak kan belum tentu. 2 hari tok ya Mas ya? Heeh, Kita kemarin kok berminggu-minggu 3 hari. yang pas kita kemarin dulu itu. Enggak yo. Oh, itu kan permasalahannya kan ada anak yang nggak bisa di hari ini, terus ke minggu besok. Contohnya aku. Oh gitu. Heeh. Tinggal ngubungin itunya aja trainernya. Ketika contohnya, Pak aku nggak bisa nih di hari ini gitu. Ya tinggal ngubungin trainer yang Kita dulu bukannya 4 pertemuan ya? Hah? 4 atau 3 pertemuan gitu. 3. 3 kan? 3. Tapi kalau aku minta jadwal pengganti gitu. Oh. Soalnya memang aku ada beberapa jadwal yang memang nggak bisa gitu. Gitu. Itu ya gitu teman-teman, untuk hipnosis ya cepet banget sih kalau bisa gitu. Terus tergantung bisa enggaknya ya kembali lagi di seberapa sering kita praktek gitu. Kalau misalnya bisa secara teori ya itu kan hitungan jam aja kita membaca terus kita memahami aja udah bisa gitu. Gitu. Oke. Jadi intinya itu kalau hipnotis itu kita apa ya namanya? Orang yang dihipnotis itu namanya klien apa? Ya klien bisa, subjek bisa. Subjek, klien. Ojo korban. Oh ya. Nah, intinya itu klien atau subjek kita itu mau mengikuti sugesti yang kita berikan gitu ya. Kalau mereka nggak mau, ya berarti ya memang nggak bisa gitu. Jadi bukan semata-mata cuma salahnya hipnotisnya ini ya, orang hipnotisnya ini. Umpamanya aku menghipnotis sampean, terus sampean nggak mau. Jadi kan bukan semata-mata aku yang salah gitu kan? Apa gimana? Nah itu terkait hal itu seperti itu sebenarnya yang salah bukan kita nggak bisa menyalahkan klien ya. Gitu. Sebenarnya hipnotis itu semua orang bisa gitu. Kan ada tingkatannya itu ada 3 gitu untuk orang yang hipnotis. Ada yang pertama itu mudah, yang kedua itu moderat, sedang, yang ketiga sulit gitu. Nah, biasanya ini misalnya kita 10 orang gitu. Nah, yang satu ini susah, terus yang 8 ini mudah, yang satunya lagi mudah gitu. Yang ini tadi sedang gitu. Nah, intinya kalau misalnya orang yang sulit sebenarnya tetap bisa gitu. Tinggal pendekatan kita. Makanya yang sering mungkin menjadi hal yang sulitnya itu mungkin kita kurang tahu nih orangnya ini visual, kinestetik atau auditori gitu. Oh ya. Nah, terus yang keduanya mungkin pre-induction atau pendekatan kita itu mungkin di awal kok terlalu cepat atau mungkin kok nggak membuat orang itu nyaman, makanya dia terganggu gitu. Sebenarnya kalau semua ditanya orang bisa hipnotis enggak, semuanya bisa gitu. Tergantung bagaimana mereka memahami. Yang nggak bisa itu ketika dia nggak bisa komunikasi itu yang nggak bisa. Nah, kalau umpamanya ya, aku punya pikiran nih, anggap aja aku orang awam yang belum pernah ikut kayak gini ya. Aku pengen coba belajar hipnotis biar aku bisa hipnotis cewek yang aku sukai biar dia suka sama aku. Itu bisa nggak?